Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Aku harus membawa buah naga Phoenix ini pergi. Jika suku iblis Phoenix yang mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan burung Phoenix. Pada saat itu, suku naga kuno akan terancam, kata Xian dengan wajah sangat serius. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi serius saat mendengar itu. Cepat ambil, kata Xiaoyan. Xian mengangguk, dia dengan cepat berbalik dan akan bertindak ketika ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah saat merasakan sekelompok douci yang memasuki tempat itu pada saat bersamaan. Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh kelompok Xiaoyan. Mata mereka segera mengikuti dan menemukan sekelompok anggota suku iblis Phoenix yang menyerbu masuk dengan ganas. Feng Qin'er dan lainnya, yang menerobos ke tempat ini, menyapu mata mereka dengan bingung ke sekeliling mereka. Setelah itu, mata mereka tertuju pada altar di tengah dataran dan segera melihat buah aneh yang ada di altar. Itu adalah buah naga Phoenix? Kata Feng Qin'er tercengang. Ekspresi Feng Lun di sampingnya tiba-tiba berubah saat mendengar itu, dia melihat ke atas altar dengan tatapan yang sangat liar dan keras. Wajah Xian menjadi dingin saat mendengar itu, dia menarik tangannya untuk mengambil buah naga Phoenix, namun cukup rumit. Jika mereka tidak mengusir kelompok Feng Qin'er, kemungkinan besar dia tidak akan bisa dengan tenang mengeluarkan buahnya. Bersiaplah bertarung, kata Xiaoyan saat melihat kelompok Feng Qin'er yang juga telah mengenali buah naga Phoenix. Xiaoyi dan lainnya mengangguk saat mendengar itu. Xiongchan menggosok kepalan tangannya yang besar sebelum berbicara dengan ganas, itu juga mungkin karena garis keturunan di tubuhku, tetapi aku juga melihat teman-teman burung ini yang sangat tidak menyenangkan, kata Xiongchan. Mata Feng Qin'er dengan dingin dan tajam saat dia berteriak dengan suara yang dalam, Xiaoyan, segera bawa orang-orangmu dan tinggalkan altar, jika tidak, kalian semua akan dikuburkan di sini hari ini, kata Feng Qin'er dengan dingin. Xiaoyan hanya meliriknya sesaat sebelum benar-benar mengabaikannya. Matanya menyapu kelompok Feng Qin'er dan tanpa sadar sedikit menyipitkan matanya. Kelompok Feng Qin'er tidak hanya memiliki Lei Zunze, Gan Bao dan Ping Hou. Namun juga ada Feng Lun dan Panatua berjubah hitam. Barisan kelompok itu memiliki 5 dozun yang akan sangat merepotkan. Kamu gadis kecil yang sombong. Jika kamu ingin merebut sesuatu, kamu harus melewatiku dulu, kata Xiongzhan dengan ganas. Setelah mengatakan itu, tubuhnya membesar akhirnya berubah menjadi beruang naga yang meraung ke langit. Jadi itu adalah beruang naga kuno, kamu benar-benar berani bertindak sombong dengan hanya mengandalkan sedikit garis keturunan naga, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kata Feng Lun melirik ke arah Xiongzhan dan tersenyum dingin. Sesaat kemudian Xiaoyi dan Tian Huo melangkah maju, douci yang kuat segera melonjak dan menyebar ke sekitarnya. Lei Zunze tersenyum dingin saat melihat itu, dia melangkah maju bersama Gan Bao dan Ping Hou, douci yang kuat melonjak dari tubuh mereka dan segera menyebar menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat tegang. Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi saat melihat itu, dan melambaikan tangannya, boneka langit dan 10 boneka bumi muncul di langit. Wajah kelompok Lei Zunze tanpa sadar bergerak sedikit saat melihat barisan boneka yang muncul. Hari ini, aku akan lihat siapa yang bisa merebut harta itu dari altar ini, kata Xiaoyan dengan dingin sambil perlahan naik ke langit. Api kehitaman melonjak keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah, akhirnya membentuk naga api besar yang meraung ke langit. Ekspresi Feng Qin'er sedikit berubah saat dia merasakan douci Xiaoyan yang sangat kuat. Dia mengertakkan giginya, ada keengganan untuk menerima itu di matanya. Ketika dia bertemu Xiaoyan saat itu, dia sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Xiaoyan telah melemparkannya jauh di belakangnya. Feng Lun menatap Xiaoyan dengan dingin. Meskipun kelompok Xiaoyan tidak banyak jumlahnya tetapi mereka semua cukup kuat, sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Panatua Hung San, sepertinya kami akan merepotkanmu kali ini, kata Feng Lun. Hung San mengangguk, matanya dengan panas melihat ke arah buah naga Phoenix saat dia bergumam, tampaknya surga benar-benar ingin memberkati suku iblis Phoenix. Tidak disangka kami benar-benar bertemu harta misterius yang legendaris di tempat ini, kata Hung San perlahan mengambil beberapa langkah ke depan, douci yang telah menembus bintang 5 dozun segera meletus dari tubuhnya. Aku masih bisa membiarkan kalian semua hidup jika kalian pergi sekarang, kata Hung San yang suaranya bergema di tempat itu.
Bintang 5 Dozun, gumam kelompok Xiao Yan dengan wajah kusam. Tak disangka orang tua yang tidak mencolok ini menjadi yang terkuat di antara kelompok suku iblis Phoenix yang datang hari ini, tidak heran jika Feng Qin'er memiliki kepercayaan diri seperti itu. Orang tua ini bersembunyi sangat dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Tian Huo sedikit mengerutkan keningnya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kita harus menghancurkan buah naga Phoenix ini, kita tidak boleh meninggalkan apapun untuk mereka. Lagi pula, hanya Dozun bintang 5 masih belum layak memaksaku kembali, kata Xiaoyan tersenyum dingin saat suaranya terdengar di tempat itu. Hung San menggelengkan kepalanya saat melihat itu. Wajahnya yang kaku perlahan berubah menjadi sangat dingin. Dengan kekuatan bintang 5 Dozun, itu cukup baginya untuk mengabaikan semua orang yang hadir. Orang yang keras kepala, kalau begitu, tetaplah di sini. Serang, jangan biarkan mereka hidup, kata Hung San yang dipenuhi dengan niat pembunuh yang dalam. Mata kelompok Lei Zunze segera mengungkapkan kilatan sengit ketika mereka mendengar kata Hung San. Serahkan Hung San itu pada boneka langit, kata Xiaoyan dengan dingin. Segel di tangannya segera berubah dan kekuatan spiritual dari dahinya mulai menyebar. Mengikuti penyebaran kekuatan spiritualnya, 10 boneka bumi di udara juga menggeser langkah kaki mereka dan membentuk formasi. Boneka langit bergerak dan bergegas ke dalam formasi, setelah itu petir melonjak dari tubuh 10 boneka bumi dan mendarat di tubuh boneka langit. Hung San tanpa sadar tenggelam saat melihat tindakan Xiaoyan dan segera berteriak dengan tajam, menyerang, teriak Hung San. Lei Zunze dan lainnya juga mengangguk setelah mendengar itu. Mereka segera bergegas menuju altar menyebabkan suara angin deras yang bergemuruh bergema di seluruh tempat. Pertama-tama kau harus melewati diriku dulu jika ingin merebut sesuatu, kata Xiongzan dengan geram ketika dia melihat semua orang bergegas dengan cara yang mengejutkan. Dia menginjak kakinya di tanah menyebabkan tanah itu bergetar. Dikabarkan bahwa beruang naga memiliki kemampuan untuk menghancurkan pegunungan dan membelah tanah. Biarkan aku merasakannya hari ini, kata Ganbao tersenyum dingin. Tubuhnya langsung berubah menjadi sinar yang menuju ke arah Xiongzan. Lihat ayahmu ini meledakkan kepalamu dengan pukulan, teriak Xiongchan dengan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya yang besar, yang akan menghantam kepala Ganbao menyebabkan suara angin yang menakutkan menyapu seperti badai. Serahkan Lei Zunze padaku, kata Xiaoyi yang melesat ke langit dan melihat ke arah Lei Zunze dengan douci petir yang melonjak di tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan douci racun menyebar ke segala arah. Serahkan Ping Ho padaku, kata Tian Huo, tubuhnya melesat dan langsung memblokir Ping Ho. Xiaoyan mengangguk sedikit, dia melihat Feng Lun di udara dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Qin'er, kamu seharusnya bisa mendapatkan buah itu bukan? Tanya Hung San menoleh ke arah Feng Qin'er. Mata Feng Qin'er merasakan sedikit kegembiraan dan dengan cepat mengangguk seraya berkata, Panatua Hung San yakinlah, serahkan padaku, kata Feng Qin'er. Apakah kita akan berhasil mendapatkan buah naga Phoenix itu? Semua akan bergantung padamu, kata Hung San mengangguk dan segera bergegas ke medan pertempuran. Sementara itu petir yang melonjak di tubuh 10 boneka bumi yang mendarat di tubuh boneka langit menyebabkan warna emas boneka langit menjadi lebih dalam, matanya yang kosong menatap Hung San dengan tajam. Kakinya menginjak udara kosong dan melesat ke arah Hung San. Hanya boneka berpikir untuk menghentikan diriku, kata Hung San tersenyum dingin saat melihat boneka langit yang meluncur ke arahnya dan melayangkan tinjunya. Keduanya segera bertabrakan dengan keras menyebabkan ledakan yang menakutkan menyebar ke seluruh langit dan mengguncang beberapa ahli di kelas Dozong di sekitarnya. Meskipun itu hanyalah gelombang sisa dari pertempuran, namun, mereka masih tidak bisa menahannya. Pertempuran di kelas Douzun bintang 5 benar-benar terlalu menakutkan. Ketika kedua tinju bertabrakan, tubuh Hung San nampak bergetar, dia melihat boneka langit yang mundur 2 langkah dan matanya menjadi sangat suram. Meskipun dia bisa menekan boneka ini, namun kekuatan menakutkan dari boneka bahkan menyebabkan dia terkejut. Sementara Hung San diblokir boneka langit, Feng Lun menatap Xiaoyan dengan dingin. Xiaoyan, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih besar, kamu masih belum layak untuk mendominasi generasi muda. Kata Feng Lun dengan dingin melangkah di udara dan douci bintang 2 Dozun segera melonjak dari tubuhnya. Sementara douci kuning melonjak, Feng Lun tiba-tiba mengepalkan tinjunya, akhirnya berubah menjadi tinju Phoenix yang meluncur ke arah Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergerak dan muncul di langit saat dia melihat tinju Phoenix yang datang dari langit.
Segel di tangannya berubah ketika jurus segel pembalik tanah diluncurkan Xiaoyan. Seketika itu juga telapak tangan meluncur dari telapak tangan Xiaoyan dan dengan keras menghantam tinju Phoenix menyebabkan badai yang menakutkan menyapu di tengah ledakan yang hebat. Feng Lun tersenyum dingin, kilatan tajam melintas di matanya saat punggungnya bergetar dan sepasang sayap burung Phoenix menyebar. Sayap burung Phoenix mengepak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat berlipat ganda. Dalam sekejap Feng Lun muncul di depan Xiaoyan. Teknik tinju yang sombong mengalir tanpa ditahan. Kilatan dingin berkedip di mata Xiaoyan saat dihadapkan pada badai serangan Feng Lun. Douci api kehitaman melonjak di tubuhnya dan menerima pukulan langsung dengan tubuhnya setiap serangan Feng Lun mendarat. Wajah Feng Lun bertahap menjadi serius setelah pertarungan yang sangat sengit ini. Dia memiliki tubuh asli suku Iblis Phoenix dengan tubuh fisik yang sangat kuat. Namun, Xiaoyan tidak merasakan apapun saat bertabrakan langsung dengannya. Sebaliknya, Xiaoyan menjadi semakin ganas saat dia bertarung. Seolah-olah kekuatan tubuh fisiknya tidak kalah dengannya. Saya tidak percaya bahwa kamu, manusia biasa, benar-benar berani bersaing denganku dalam kekuatan tubuh fisik, pikir Feng Lun dengan kekejaman melintas di matanya. Angin telapak tangannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Xiaoyan masih tidak mundur dalam menghadapi serangan sengit oleh Feng Lun. Matanya juga menyapu sekelilingnya dan tiba-tiba mengeras saat melihat Feng Qin'er menggigit jarinya dan meneteskan darah yang melayang di depannya. Setelah itu jarinya mulai menggambar segel dengan lembut di depannya. Sesaat kemudian, simbol misterius segel muncul di langit. Menggunakan darah sebagai segel untuk memanggil jiwa leluhur, kata Feng Qin'er dengan hormat dan berlutut di langit. Setelah kata-katanya terdengar, simbol itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang yang turun dari langit sebelum perlahan mendarat di tanah. Di saat yang sama teriakan Phoenix nampak bergema di seluruh tempat. Tanah di tempat itu tiba-tiba bergetar dengan hebat dan semua orang terkejut ketika melihat tulang kerangka iblis Phoenix di tanah mulai bergerak perlahan. Itu adalah sisa kekuatan dari Phoenix kuno, gumam kelompok Xiaoyan yang segera berubah ekspresi mereka saat merasakan kekuatan besar yang muncul. Mereka segera meninggalkan medan pertempuran dan mundur menuju altar dengan wajah nampak kusam. Cahaya yang muncul akhirnya membungkus tubuh Feng Qin'er di langit, tubuhnya bergetar dan cahaya keemasan berkedip di matanya. Dia mengangkat tangannya dan cahaya keemasan yang membawa energi menakutkan bergegas menuju kelompok Xiaoyan di atas altar. Dalam menghadapi energi yang menakutkan ini, hati kelompok Xiaoyan juga tiba-tiba tenggelam. Namun tepat ketika mereka bersiap untuk menyerang bersama, Ziyan tiba-tiba muncul di depan mereka. Suaranya yang tenang meletus menjadi semacam tekanan yang bahkan lebih mengerikan daripada Phoenix kuno. Jiwa leluhur Phoenix memang kuat, sayangnya jiwa leluhur naga kuno sepertinya sedikit lebih kuat, kata Ziyan. Setelah suara Ziyan terdengar, cahaya keemasan yang akan menghantam kelompok Xiaoyan perlahan hancur di tempat tak jauh di depan Ziyan. Keduanya telah memanggil jiwa leluhur mereka yang tersisa, kata Tian Huo terkejut. Xiaoyan mengangguk sedikit, matanya melihat tulang besar di dataran dan hatinya sedikit bergetar. Tidak disangka naga kuno dan iblis Phoenix kuno benar-benar memiliki energi yang menakutkan meskipun telah mati selama bertahun-tahun. Tampaknya keduanya setidaknya berada di kelas Doseng ketika mereka masih hidup. Jiwa leluhur naga kuno yang tiba-tiba muncul menyebabkan keterkejutan melonjak di wajah Hung San. Jangan panik, naga kuno ini masih anak-anak, kata Hung San yang melihat kepanikan di wajah semua orang sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Qin'er, cepat serang, gunakan jiwa leluhur untuk membunuhnya, teriak Hung San dengan dingin. Wajah Lei Zunze dan lainnya tanpa sadar menegang ketika mereka mendengar kata Hung San yang ingin menyerang dan membunuh naga kuno. Awalnya mereka tidak akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka ketika mereka datang. Namun jika naga kuno menemukan bahwa anggota sukunya telah mati di tangan mereka, kemungkinan besar mereka juga akan dimusnahkan. Sementara Lei Junze merasakan kepanikan di dalam hati mereka, Feng Qin'er di langit mengangguk dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dengan bantuan jiwa leluhur iblis kuno Phoenix, dia saat ini tidak memiliki rasa takut. Feng Qin'er mengepalkan tangannya, cahaya keemasan melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan segera melemparkan pukulan menyebabkan teriakan Phoenix yang bergema di tempat itu. Cahaya emas Phoenix dengan cepat terbentuk dan mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan seluruh langit nampak bergetar. Phoenix emas mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju kelompok Xiaoyan di altar. Menghadapi serangan yang menakutkan, Douci ungu melonjak di tubuh Ziyan dan maju 2 langkah.
Tangannya menghadap burung phoenix raksasa di kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Segera kelompok Xiao Yan merasakan bahwa seluruh tempat menjadi gelap ketika lubang kosong hitam raksasa muncul di langit. Kegelapan yang begitu dalam itu menekan ke bawah dan menjebak phoenix emas di dalam ruang yang runtuh. Phoenix emas berjuang dengan semua kekuatannya di bawah tekanan ruang yang runtuh. Wajah Feng Qin'er nampak pucat saat dia merasakan situasi bahaya burung phoenix dan memuntahkan darah. Darah yang dimuntahkan nampak terbang dan melekat pada tubuh burung phoenix, menyebabkan cahaya keemasan di tubuh burung phoenix tiba-tiba melonjak. Burung phoenix mengepakkan sayapnya dan mencoba melarikan diri dari ruang yang runtuh, yang berubah menjadi cahaya keemasan dan menembak dengan keras ke arah altar. Melihat phoenix yang mencoba melarikan diri, Ziyan sekali lagi mengangkat tangannya dan pilar besar cahaya ungu ditembakkan dari telapak tangannya akhirnya berubah menjadi naga kuno raksasa yang meraung ke langit dan bertabrakan keras dengan phoenix emas. Sesaat kemudian, naga itu menjadi seperti ular piton besar yang melilit dengan erat tubuh besar burung phoenix. Ziyan dengan dingin melambaikan tangannya sebelum mengepal dengan keras. Setelah mengepalkan tangannya, suara retakan muncul ketika tubuh naga mulai bergetar dengan hebat sebelum akhirnya meledak dengan dahsyat dan langsung menghancurkan burung phoenix hingga berkeping-keping. Wajah Feng Qin'er menjadi sangat pucat saat burung phoenix hancur. Dia memuntahkan darah dan tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat menghilang. Jelas kekuatan jiwa leluhur yang merasukinya telah menghilang. Jiwa leluhur telah benar-benar hancur, gumam Feng Qin'er terkejut saat dia mengangkat kepalanya dan melihat naga kuno di langit yang jauh. Jiwa leluhur yang disebut tak terkalahkan dalam buku leluhur phoenix benar-benar telah mengalami kekalahan yang menyedihkan setelah dia memanggilnya dengan susah payah. Wajah Hung San juga tenggelam ketika dia melihat cahaya keemasan yang menghilang dari mata Feng Qin'er. Mulutnya diam-diam mengeluarkan kepahitan. Siapa yang bisa menyangka bahwa kelompok Xiao Yan sebenarnya memiliki naga kuno yang tersembunyi di antara mereka. Selain itu, naga kuno jelas merupakan jiwa leluhur yang lebih kuat yang tetap berada di dalam penghalang spiritual binatang ini. Panatua Hung San, apa yang harus kita lakukan? Kata Lei Zunze buru-buru bertanya sambil merasakan kegelisahan yang muncul di dalam hati mereka setelah melihat bahwa Feng Qin'er yang telah bertindak sekuat tenaga sebelumnya, telah dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Mata Hung San nampak berkedip saat mendengar itu. Sesaat kemudian dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, "Ayo pergi," kata Hung San. Penatua Hung San, lalu bagaimana dengan buah naga phoenix itu? Tanya Feng Lun dengan enggan. Mau bagaimana lagi? Bisakah kamu mendapatkannya? Kata Hung San dengan wajah gelap. Wajah Feng Lun menjadi membosankan saat ditegur Hung San. Kekuatan kelompok Xiao Yan tidak kalah dengan mereka. Namun sekarang Xiao Yan memiliki bantuan tambahan dari naga kuno. Jelas pihak mereka sudah jatuh dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana mereka masih bisa merebut buah naga phoenix dari kelompok Xiao Yan? Cepat pergi, jika mereka tidak mendapat bantuan dari jiwa leluhur naga kuno, kita akan memiliki banyak kesempatan. Kata Hung San dengan tegas. Setelah mengetahui bahwa situasinya buruk, Hung San segera melambaikan tangannya dan pergi. Kelompok Lei Zunze juga buru-buru mengikuti saat melihat itu. Feng Lun mengatupkan giginya dengan enggan, namun dia juga menyadari situasi saat ini. Karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat ke altar dengan kejam sebelum mundur. Ziyan mendengus dingin ketika dia melihat kelompok Hung San berencana untuk pergi dan segera melayangkan pukulan ke ruangan kosong. Segera suara gemuruh yang teredam dan garis retakan spasial hitam gelap menyebar dari dalam ruang kosong sebelum akhirnya langsung bergegas menuju ke arah Hung San. Wajah Hung San seketika berubah saat dia merasakan angin menakutkan yang bertiup kencang ke arahnya secepat kilat. Douqi di tubuhnya tiba-tiba meletus. Hung San membalikkan tubuhnya dan melontarkan pukulan keras dan bertabrakan hebat dengan garis retakan spasial yang menuju ke arahnya. Tabrakan ganas itu langsung menyebabkan darah keluar di sudut mulutnya dan tubuhnya terbang mundur dengan cepat sebelum melambaikan tangannya. Segera, garis retakan spasial muncul di dalam penghalang spiritual dan menyerapnya keluar dari tempat itu. Cepat pergi, teriak Hung San pada kelompok Feng Qin'er, sementara Hung San meminjam kekuatan untuk melemparkan dirinya keluar dari penghalang spiritual binatang itu. Melihat Hung San mundur hanya dengan satu pukulan dari Ziyan, ekspresi kelompok Lei Zunze juga menjadi sangat jelek. Mereka mencoba melarikan diri dari garis retakan dengan semua upaya mereka dengan cara yang sangat menyedihkan. Kelompok Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika mereka melihat Hung San dan lainnya melarikan diri seperti anjing, yang baru saja kehilangan rumah mereka.
Segera, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Ziyan. Hanya jiwa leluhur saja yang tersisa sebenarnya bisa menjadi sekuat ini. Tubuh Ziyan bergetar setelah orang terakhir melarikan diri dari penghalang spiritual. Cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang dan wajahnya juga sangat pucat. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Xiaoyan buru-buru melangkah maju dan mendukungnya saat melihat itu. Dia mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Ziyan sambil bertanya dengan suara khawatir. "Aku baik-baik saja, jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu menjadi beban bagiku, untungnya orang tua itu telah terluka olehku. Dia tidak akan terlalu merepotkan untuk dihadapi saat kita bertemu dengannya lagi," kata Ziyan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dengan lembut menepuk punggung Ziyan dan berkata, "Tenang, orang tua itu masih belum memiliki kemampuan untuk merebut buah naga Phoenix ini," kata Xiaoyan. "Mereka tidak memiliki kemampuan sekarang, tetapi mereka pasti tidak akan menyerah, mereka pasti akan memanggil banyak ahli dari suku mereka. Aku juga harus mengirimkan berita ke klanku. Buah naga Phoenix tidak boleh mendarat di tangan suku iblis Phoenix apapun yang terjadi," kata Ziyan dengan suara yang dalam. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat Ziyan begitu serius selama bertahun-tahun ini. Tampaknya buah naga Phoenix ini benar-benar sangat penting baginya. Benar, jika naga kuno mengirimkan beberapa ahli, kemungkinan suku iblis Phoenix tidak akan berani bertindak. Kamu harus menyimpan buah naga Phoenix dulu. Jika tidak, sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi jika kita menunda lebih lama, kata Xiaoyan. Ziyan mengangguk, dia dengan cepat berjalan menuju panggung batu. Setelah itu, dia menggigit jarinya dan menutupi tangannya dengan darah sebelum dengan hati-hati menyentuh buah naga Phoenix. Buah naga Phoenix yang baru saja bersentuhan dengan tangan Ziyan segera memancarkan cahaya yang menyilaukan sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya ungu yang mengalir di tangan Ziyan dan memasuki tubuhnya. Energi buah ini terlalu menakutkan, aku hanya bisa menyegelnya sementara di dalam tubuhku. Pada saat itu, aku harus meminta Panatua suku untuk membantu menghadapinya, kata Ziyan. Karena kita sudah mendapatkan barang itu, mari kita pergi. Aku ingin tahu apakah kita juga akan menemukan teknik Dao kelas Tian di tempat ini, kata Xiaoyan tersenyum. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.